Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas segala kebaikannya. Wa syukur lahu ala taufiqih wa amtina'ih. Dan semua rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala taufik dan kenikmatan yang Allah berikan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ya, para ikhwan yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ula, pertama-tama saya mohon maaf ya, saya agak telat karena kan di rumah tadi saya mencari HP, saya agak ketemu ya, saya cari-cari. Ya, barusan saya habis mengisi pengajian gitu ya di masjid. Terus saya mau pulang, HP-nya hilang. Alhamdulillah, HP-nya sudah ditemukan, jadi saya bisa eh, menghadiri kelas pada pagi ini. Suara saya cukup jelas ya, saya kira ya, teman-teman ya. Baik. Jelas Eh, Ustaz. Alhamdulillah, kita berjumpa pada pertemuan perdana ini. Pada pertemuan perdana ini saya ingin memberikan beberapa gambaran terkait proses belajar kita ke depannya. Begitu. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Khalasah Al-Asasiyah, ya, karya Al-Ustadz Baso gitu ya. Kitab ini sebetulnya kitab yang sangat ringkas, tapi faedahnya luar biasa besar, ya. Sebetulnya pembahasannya itu ada di pembahasan rukun iman, ya, rukun iman dan rukun Islam, ya, rukun iman dan rukun Islam. Di dua hal ini saja pembahasan dari kitab At-Tauhid tersebut. Nah, kemudian lalu walaupun hanya dua rukun gitu ya, rukun iman dan rukun Islam, tapi insya Allah itu sudah sangat memuaskan ya. Kita akan belajar masalah takdir, kita akan belajar akidah tentang surga, neraka, begitu ya. Saya kira ini susah didapatkan di dalam pengajian-pengajian tematik. Ya, maka bersyukurlah ya teman-teman yang Allah berikan taufik untuk bisa insya Allah ke depannya menyelesaikan kitab ini. Karena kitab ini sangat bagus sekali. Bahkan eh, kalau nanti kita sudah belajar begitu ya, ya penulis itu beliau menggabungkan banyak referensi. Lalu beliau persingkat. Nah, ini luar biasa. Sehingga insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak faedah-faedah baru dari kitab yang akan kita kaji itu. Ya, nah, penting sekali untuk kita menyatakan niat di awal, karena saya lihat pada semester sebelumnya itu ya awal-awal 30 orang, lalu setiap pekan berkurang berkurang sampai akhirnya konsisten hanya dua orang aja. Ya, sampai di akhir konsisten hanya dua dua peserta. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada uzur ya sehingga tidak bisa hadir, maka bisa melihat rekamannya begitu ya. Bisa melihat rekamannya. Nah, kemudian eh, yang penting juga harus diketahui ya teman-teman ya. Semester lalu itu yang gagal ya, yang tidak lolos itu sampai 60% orang atau 70% ya. Sebabnya adalah yang paling fatal karena tidak mengikuti ujian
akhir. Nah, sebetulnya ujian akhirnya sangat longgar sekali ya. Teman-teman akan diberikan link berupa Google Form, lalu diminta mengerjakan selama 2 atau 3 hari. Ya, sekitar itulah. Nah, harusnya kalau teman-teman bisa meluangkan waktu, saya kira setengah jam selesai itu. Karena itu juga soalnya pilihan objektif ya. Jadi betul-betul sangat mudah sekali. Ya, ada pun pada kelas sebelumnya memang yang mengerjakan sangat sedikit sekali. Nah, sehingga banyak yang tidak lolos ya, begitu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah UTS. Nah, UTS ini juga sangat penting sekali, begitu ya. Nah, kemudian nanti setiap 2 pekan saya akan mengirimkan 10 soal gitu ya. 10 soal, tapi bukan objektif ya, esai. Nah, ini juga memiliki bobot nilai kepada teman-teman. Nah, mohon juga konsisten untuk mengerjakannya. Begitu. Lalu yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah eh, kita seyogyanya husnuzan ya. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti program ini, untuk belajar akidah sahihah. Ya, semoga ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu menginginkan kebaikan terhadap teman-teman sekalian. Ya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Ya, hamba mana yang Allah inginkan kebaikan atas mereka, ya apa yang Allah berikan? Apakah Allah akan memberikan kekayaan atau apakah Allah akan memberikan kekuasaan? Tidak. Tapi yang Allah berikan adalah pemahaman agama. Nah, maka semoga ya kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga dengan teman-temannya mulai fokus mempelajari agama Islam ya secara sistematis ini, semoga ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan. Semoga ini adalah tanda Allah memang mencintai kita. Ya, semoga. Allahumma amin. Kemudian poin yang tidak kalah penting adalah ya mempelajari ilmu syar'i adalah cara atau jalan tol atau cara tercepat untuk kita sampai ke tujuan akhir. Karena apa? Tujuan akhir kita adalah surga Allah Jalla wa'ala. Ya begitu. Ya, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan ya dari menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan dia yang menuju surga Allah Jalla wa'ala. Nah, semoga ini menjadi tambahan motivasi kepada teman-teman sekalian dan luangkan waktu, karena kalau tidak diluangkan maka susah mencari waktu. Ya, maka susah mencari waktu. Saya sampai lupa tadi memperkenalkan diri saya. Saya Abu Musa Al-Fadrani. Ya, saya asli dari Sumatera Barat. Saat ini saya sebelumnya eh, mengambil Mahat di Surabaya, Mahat Thaibah. Setelah dari Mahat Thaibah saya lanjut ke Lipia Surabaya. Lalu setelah dari Lipia Surabaya saya lanjut ke Lipia Jakarta. Di Lipia Jakarta saya mengambil konsentrasi di ekonomi syariah. Lalu di saat yang bersama juga saya sedang mengambil S3 di ITS ya Surabaya,
di konsentrasi saya masalah IT. Jadi saya punya dua ilmu. Ilmu dunia saya S1, S2, S3 saya ilmu IT di ITS. Mungkin ada yang tahu ya, kampus ITS Surabaya. Saya S1, S2, S3 di sana. Lalu saya juga mengambil ilmu syar'i di Lipia. Kemudian saya juga mengambil di IOU yang masih berjalan. Lalu saya juga mengambil di Sofwa University Mesir ya. Dia masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini eh, semoga menjadi tambahan motivasi kita ya. Ya, jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kita dari menuntut ilmu syar'i. Ya. Kemudian saya juga saat ini adalah direktur dari Yayasan Sahabat Tauhid Al-Athari, yayasan yang kami berfokus kepada menghadirkan sekolah gratis ya. Alhamdulillah Allah kasih taufik kami bisa menghadirkan TK gratis, SD gratis, dan rumah Quran gratis ya. Ada di Bekasi, ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Bandung, Depok, Surabaya, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kami bisa hadir di seluruh Indonesia. Kemudian saya juga direktur di beberapa perusahaan IT. Ada dua perusahaan yang saya punya. Kemudian saya juga aktif dalam menulis ya, baik menulis masalah IT ataupun saya menulis dalam masalah ilmu syar'i. Saya punya beberapa buku ya, mungkin ada 10 buku yang saya tulis atau kurang dikit. Di antaranya masalah akidah saya nulis, masalah fikih rumah tangga saya juga nulis, masalah kaidah bahasa Arab saya juga nulis, lalu masalah pengobatan saya juga nulis, masalah rupiah saya juga nulis. Insya Allah saya lagi nulis masalah ekonomi syariah. Insya Allah. Dan semua buku saya itu gratis ya, bisa di-download secara gratis. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Nah, ini semoga menjadi dalil bagi teman-teman. Ya, bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak belajar agama Islam secara sistematis. Ya, tidak boleh beralasan dengan kesibukan dunia, nggak boleh. Kenapa? Karena ya ada contohnya. Allah kasih saya taufik, ya bisa fokus mempelajari agama di balik kesibukan saya sebagai seorang akademisi ilmu umum. Nah, sehingga saya juga mengelola beberapa perusahaan dan yayasan. Tapi saya masih bisa Allah kasih taufik belajar agama sampai hari ini. Nah, gitu. Semoga ini menjadi tambahan semangat. Ya, karena biasanya kalau sudah masuk pertemuan ketiga itu kurang setengah. Masuk pertemuan ke-6 sisa seperempat. Habis itu konsisten 2-1, 2-1, 2-1. Nah, ini ya, semoga saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman sekalian mendapatkan taufik bisa istiqomah kita belajar bersama. Ya, kalau ilmu yang ada di dalam kitab kitab yang akan kita pelajari ya, Al-Khulasa Al-Asasiyah itu sangat luar biasa. Bahkan sebagian itu dipelajari di kampus Lipia, ya. Sebagian itu dipelajari di kampus Lipia. Jadi ya sangat luar biasa saya kira. Eh, saya mau tahu dari teman-teman yang belum punya siapa? Coba raise hand dulu. Yang belum punya atau bisa on kamera dulu. On apa? On microphone.
Ana sudah pesan Antara Ustaz. 11 orang atau 17 orang ya Bu. Satu, dua, tiga. Siapa lagi? Kapan link rekaman YouTube-nya belum, Ustaz? Ya, nanti bisa di apa saya share ya ke grup ya. Nanti saya gak sempat Oh, flash streaming ya karena HP hilang itu. Oke, berarti ada 3 ya, 4 yang belum punya buku. Ya, saya sarankan teman-teman segera miliki bukunya karena kalau PDF-nya setahu saya nggak boleh dibagikan ya, karena ada hak ciptanya. Yang dari luar Indonesia ada nggak? Dulu saya punya peserta dari Malaysia. Ada nggak yang dari luar Indonesia? Coba, mikrofonnya bisa dinyalakan. Ada? Nggak ada ya? Berarti semuanya dari Indonesia. Nah, karena semuanya dari Indonesia, nah saya harapkan teman-teman bisa membeli ke admin ya bukunya. Berapa ya harganya? 15.000 atau 20.000 ya? Coba, adminnya mana nih? 35 kayaknya Ustaz. Ah, Kayaknya 35 kayaknya Ustaz. 35 ya? Saya kurang tahu juga. Saya Ini walaupun sudah pengajar kayaknya juga sudah dulu pesan ya. semua Ustaz, tapi belum nyampe ini. Oh gitu. Ya, berarti memang insya Allah pembelajaran efektifnya kita mulai pertemuan depan ya. Karena agak asik kalau kita belajar nggak pakai buku gitu ya. Nah, gitu. Karena kenapa penting buku ini? Ketika teman-teman menjawab soal yang akan saya berikan, itu mau tidak mau harus melihat kitab. Karena mustahil teman-teman bisa menghafal dalilnya secara cepat gitu kan. Nah, sehingga bukunya penting sekali. Gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan masalah pembelajaran atau semacamnya? Ustaz Masmul Kamil, Ustaz. Abu Musa Al-Fadani. Abu Musa Al-Fadani. نعم Al-Fadani هذا يعني Al-Fadani ini sebetulnya saya mengambil dari tokoh ulama besar, ya, ulama Nah, hadis ya. namanya Abu Faid Al-Fadani. Ayah tahu nggak siapa beliau? Ulama dari Padang lah intinya, Ustaz ya. Betul sekali. Ya, ada loh ulama besar, ulama hadis, kan? Kita punya Muslim ulama dunia. hadis, ulama hadis yang beliau ini menjadi rujukan ilmu dalam ilmu hadis. Nah, Ya, beliau dari Padang ya, Abu Faid Al-Fadhi. Sebetulnya banyak ulama-ulama salaf dari Padang ya. Kita sebut misalnya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Asy'ari, Syekh Ahmad Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Beliau imam di Masjidil Haram dan beliau pengajar fikih mazhab Syafi'i. Beliau punya murid di antaranya Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu gurunya adalah Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Sebetulnya banyak ya ulama-ulama dari Minang gitu ya. Tapi nggak familiar aja gitu ya. Zaman dulu banyak. Tapi kalau tahun-tahun 90-an itu sudah hilang gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Saya tinggal di Jakarta Selatan ya, dekatnya kampus Lipia Jakarta. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Ya, silakan. dari riwayat antum tadi kan memang mengambil ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ah, Dari sisi itu gimana menyiasatinya, karena ilmu dunia pun sendiri sudah menyibukkan, dan lagi antum ke
dari IPS terus ke Mahatayuba itu kan perlu perlu khusus, perlu trik gimana caranya Ustadz itu. Oke, yang bertanya Bapak siapa namanya? Hadi, Pak. Hadi Ustadz, Hadi Surabaya Ustadz. Oh, Surabaya. Oh, Pak Adi tahu Mas Surabaya ya? Pak Eh, Adi tahu ya? saya di Surabaya kira-kira 5 kilo dari Mahatayuba Ustadz. Di mana tuh Pak tinggal Pak? Di Medayu Utara Ustadz. Oh, Rungkut. Medayu, Medukan ya? Ya, Medukan Ayu. Medukan ya. Saya punya Ustadz di sana tuh sudah wafat namanya Ustadz Ayur Haris. Dr. Ayur Haris. Tahu Pak? Ya tahu ya? Saya belum kenal Ustadz. Oh ya ya. Oke. Em, jadi memang lagi-lagi masalah ini Pak, kemampuan setelah taufik dari Allah tentunya. Yang kedua adalah masalah manajemen waktu ya. Masalah manajemen waktu. Eh, kita harus punya skala prioritas ya. Sebenarnya kita sama-sama punya waktu 24 jam gitu ya. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa orang lain bisa Allah kasih taufik memaksimalkan waktunya. Nah, kalau orang lain bisa, kita bisa juga harusnya. Nah, tinggal kita mengatur skala prioritas, mana hal-hal yang bisa kita korbankan, mana hal-hal yang kita harus capai. Misalnya gini, saya ada hal-hal yang saya harus prioritaskan. Misalnya, saya belajar itu harus ada waktu khususnya. Saya mengajar itu ada waktu khususnya. Saya bersama keluarga itu ada waktu khususnya. Itu nggak boleh diganggu urutannya. Tapi ada hal-hal yang saya boleh toleransi. Misalnya, waktu saya istirahat. Nah, seringkali saya tidur hanya 4 jam, hanya 3 jam. Bahkan saya pernah tidur hanya 2 jam. Itu saking banyak hal yang harus saya kerjakan bersamaan. Tapi nggak masalah. Nah, karena kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya kebaikan, seringkali kita harus mengorbankan hal-hal yang sifatnya bisa dikorbankan ya. Misalnya masalah tidur gitu ya. Saya jarang sekali tidur 8 jam sehari itu saya jarang sekali. Ya. Seringkali saya tidur itu ya kisaran 2 sampai 4 jam aja sehari. 2 sampai 4 jam sehari. Kira-kira Pak Hadi kuat nggak tidur hanya 2 atau 4 jam sehari? Insya Allah kalau anu kuat Ustadz, tapi belum Ah, pernah nyoba Ustadz. ah, Belum. itu 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 dia relatif dari saya mengorbankan waktu istirahat sehingga saya bisa pakai untuk hal-hal yang lain. Saya menulis, saya melakukan penelitian S3, saya murojaah pengajaran di kampus Lipia, lalu saya cari uang gitu kan. Ya, di antara keuntungan saya punya perusahaan ya, saya tidak terikat dengan siapapun, termasuk masalah waktu, gitu kan. Nah, inilah apa faedahnya kalau kita punya usaha, walaupun kecil lah apa, ya. Tapi tentu gak semua orang bisa sama gitu ya. Kita harus lihat juga eh, apa yang Allah mudahkan kepada kita itu kita kerjakan. Misalnya teman-teman sebagai karyawan gitu ya, karyawan. Maka maksimalkan waktu. Misalnya saya kasih contoh, semoga bukan karena saya riak ya, naudzubillah, tapi saya kasih contoh masalah efisiensi waktu. Saya kalau ke kampus itu saya naik mobil. Nah, di setir saya itu di apa setir mobil itu saya tempelkan mushaf Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa punya waktu khusus untuk murojaah hafalan. Sampai segitunya. Saya tidak mau ada 1 detik pun yang sia-sia, nggak boleh. Bagi saya itu haram. Pokoknya 1 detik itu berharga semuanya. Nah, itu cara saya. Misalnya, saya kalau masak, ya, bantu keluarga masak gitu ya, tentu saya sambil murojaah juga. Nah, pokoknya nggak boleh ada waktu yang terbuang. Ya sayang sekali ya kalau misalnya kita di Jakarta kemacetan yang parah, lalu kita nggak murojaah, kita nggak beli ilmu, kita nggak muter kajian, itu sayang banget. Nah, lalu misalnya
teman-teman misalnya jaga toko ya, karyawan di swalayan misalnya. Kalau semisal pemilik swalayan atau pemilik toko tidak mempersoalkan teman-teman sambil mendengar kajian, maka lakukan ya selama tidak masalah oleh pemilik ya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sama sekali. Ya, harus kita manfaatkan. Dulu ayahnya atau kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, diriwayatkan kalau beliau masuk ke hammam ya atau kamar mandi gitu ya, itu beliau akan meminta anaknya membacakan beberapa kitab dari luar hammam, dari luar WC. Apa tujuannya? Supaya ulama ini, kakeknya Ibnu Taimiyah, bisa tetap mendapatkan faedah walaupun lagi buang air besar. Saking nggak mau apa? Saking tidak mau ada waktu yang terbuang sama sekali. Nah, gitu Pak. Jadi harus kita maksimalkan waktu sebisa mungkin. Ada hal-hal yang bisa kita korbankan, misalnya cangkruan atau nongkrong sama teman-teman ya. Kalau nggak mendesak kita bisa tinggalkan. Atau misalnya melihat olahraga gitu ya, pertandingan olahraga, kalau kita merasa tidak begitu penting ya kita korbankan. Kita beralih kepada hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat dan dunia kita. Gitu Pak ya. Semoga apa yang sedikit ini bisa jelas, insyaallah taala. Ada lagi orang? Syukran, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Pak Budi silakan. Eh, Tadi Ustadz menerangkan sekilas tentang pendidikan Ustadz ya. Mohon disedetailkan dari mulai pertamanya biografi Ustadz, dari nama aslinya dan semua tentang biografi Ustadz. Baik. Apa, Ustadz? Kalau di kampus ya, saya biasa dipanggil Ilham ya, Ilham. Tapi kalau dari pesantren saya mulai fokus belajar agama itu SMA. SMA saya mulai fokus belajar Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya kuliah S1 di ITS, jurusan komputer, sambil saya masuk Mahat. Jadi saya dua jalan sekaligus. Saya belajar ilmu IT di siang hari ya, tapi pagi sama malam saya di Mahat. Namanya Mahat Thaibah Surabaya. Itu Mahat bermain salaf gitu ya. Saya selesai S1, saya juga selesai dari Mahat, kemudian saya S2. Saya S2 di ITS, masih ya ngambil IT, sambil saya juga masuk ke Livia Surabaya. Ya, Livia Surabaya itu 4 semester. Nanti sama ya, Livia Surabaya, Livia 4 semester, S2 4 semester, bareng. Saya lulus Livia, saya lulus S2. Lalu saya ngambil S3. S3 saya masih di ITS juga. Tapi alhamdulillah S3 ini kan kita nggak harus ke kampus ya, kita hanya sekali-sekali aja ke kampus. Yaitu, ya sekarang ini saya lagi di Madura, karena kan kemarin saya ke kampus gitu ya. Saya ngambil S3 sambil saya ngambil kuliah di 3 tempat. Pertama ngambil ekonomi syariah di Lipia Jakarta. Lalu saya ngambil syariah di Sofwa Mesir, itu online, bersama Syekh kami, Syekh Wahid ya. Dan saya sebagai seorang peruqyah banyak mengambil faedah dari Syekh kami, Syekh Wahid ya. Saya mulai aktif meruqyah itu 2015 sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya tidak pernah mau dibayar ataupun menerima upah dari meruqyah. Bukan karena haram ya enggak, tapi karena prinsip gitu ya. Lalu ketiga saya mengambil kuliah syariah juga di IOU. IOU ini milik Syekh Bilal Philips ya. Syekh Bilal Philips. Jadi saya ngambil ilmu, 1 ilmu dunia S3, 3 ilmu syar'i di Lipia,
di Sofwa sama di IOU. Nah gitu. Jadi ini nggak ada alasan nih buat teman-teman untuk tidak belajar. Tidak ada uzur malah. Kenapa? Nanti teman-teman kalau misalnya beralasan dengan, oh saya sibuk, ya Allah, gak ada waktu buat belajar. Saya sibuk. Gak ada uzur. Kenapa? Karena teman-teman sudah mendapatkan bayang penjelasan dari saya. Ada nih contohnya nih. Orang ilmu dunia bisa fokus ilmu akhirat. Nah, sehingga gak ada uzur nih buat teman-teman. Nanti di akhirat kalau teman-teman beralasan dengan sibuk, gak ada alasan. Karena teman-teman sudah mendapatkan bayang. Ya. Dan sudah melihat contoh yang ada gitu kan. Nah, yang penting banget. Ya, yang paling penting adalah meminta taufik sama Allah. Itu penting sekali. Gak ada taufik kita gak bisa. Ya, tanpa taufik dari Allah kita gak bisa. Gak bakal bisa. Ya, minta taufik sama Allah. Ya, sering-sering minta taufik sama Allah. Gitu ya. Supaya kita tidak dilalaikan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, insya Allah. Ya ada, silakan. Afwan, saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama Nanda Rifkian Isro, berasal dari Padang, Sumatera Barat, Ustaz. Oh, Masya Allah, orang awak. Ada sedikit pertanyaan, Zat. Di dalam kita belajar kan ada yang namanya nanti di tengah jalan, yang seperti Ustaz bilang di awal tadi, ada peserta itu sampai di akhir pembelajaran ada tinggal 2 orang. Nah, di dalam belajar pasti ada yang namanya nanti kata-kata futur, Ustaz. Jadi Ana minta sedikit nasihat singkat dari Ustaz untuk pedoman bagi kami ketika kami mengalami hal yang seperti itu. Jadi kami mengingat nasihat dari Ustaz yang mana nasihat tersebut akan menumbuhkan semangat kita lagi dalam belajar, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Jadi obat futur itu satu aja, Pak. Selain doa sama Allah ya. Tapi yang bisa kita usahakan adalah melakukan kebalikannya. Nah, ini sebenarnya itu saya jelasin ya penjabarannya. Cuman para ulama seperti Ibnu Qayyim dan semacamnya itu setiap kalau ada penyakit ya, penyakit fisik ataupun penyakit kejiwaan gitu ya, mesti resep yang beliau anjurkan adalah melakukan kebalikannya. Saya nggak bahas masalah penyakit fisik ya, itu penting banget. Nah, saya membahas masalah penyakit kejiwaannya, hasad misalnya. Nanti ada kaitannya sama masalah futur. Hasad ini obatnya cuma satu, Pak. Ya, selain berdoa sama Allah Ta'ala, obatnya adalah melakukan kebalikannya. Sehingga kalau misalnya si A boleh ada waswas syaitan yang hasad sama si B, maka si A ini harus segera melakukan kebalikannya dari hasad. Apa Pak Nanda kira-kira kebalikannya hasad? Halo Pak Nanda. Orang yang kita hasad. Ya, Zat. Kira-kira kebalikan dari hasad apa? Yang tahu? Nah, kebalikannya adalah mendoakan. Dan para ulama menjelaskan kalau si A mengalami waswas berupa hasad, maka dia segera angkat tangan dia, berdoa sama Allah, mendoakan kebaikan bagi si B itu. Supaya apa? Supaya hasad dia hancur. Nah, sama futur juga. Futur itu ya setelah kita berdoa sama Allah, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah segera melakukan kebalikannya. Paksa juga. Misal, kita kok malas ya mau sholat sunnah setelah sholat wajib misalnya. Nah, ketika kita tahu kita malas, paksa. Langsung dilawan. Dipaksa, lakukan kebalikannya.
Kalau kita mulai malas misalnya, kita sadar nih, wah kok saya malas ya. Nah, ketika Bapak tahu Bapak lagi malas, itu sebetulnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sinyal yang Allah berikan. Karena banyak orang nggak sadar kalau dia futur. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita boleh futur, ya, maka itu sejatinya adalah sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah melakukan kebalikannya. Dipaksa, Pak. Dipaksa lihat rekamannya, dipaksa ngerjain latihannya, dipaksa hadir ke majelisnya. Itu Pak obatnya. Nah, dan yang paling penting adalah niat di awal. Ya, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Apakah kita hanya ingin menambah wawasan atau kita ingin mempelajari akidah yang sahih secara sistematis. Itu. Mungkin sekian ya. Ada lagi yang lain? Ya Ustadz, yang sering kita alami seperti ini Ustadz, kalau belajar masalah kayak bahasa Arab dan yang lain. Misalnya kita ikut kelas dan suatu ketika kita gak lulus, akhirnya kita terjadi futur, jadi ndak ikut mengulangi lagi, bukan karena malu atau karena gimana, itu sering terjadi pada diri kita Ustadz. Ya. Jadinya akhirnya futur, akhirnya nggak belajar lagi Ustadz. Ya, Gimana solusinya Ustadz? Ya, pertama kita harus paham dulu nih, ya. Semakin susah, semakin berat kita belajar, semakin susah kita belajar, semakin banyak rintangan kita belajar, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang Allah mudahkan. Contoh gini, si A untuk bisa belajar ke sekolah dia harus perjuangan besar banget, harus naik sepeda, kemudian melewati sungai, kemudian jalan gitu kan. Apakah sama pahalanya dengan orang yang ke sekolah dengan naik mobil, Pak? Sama nggak pahalanya, Pak? Halo Pak Hadi? Iya, tidak sama Ustadz. Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar yang rintangannya banyak Ustadz. Nah, itu. Maka kita harus ambil sisi positifnya. Kalau kita susah memahami sebuah pelajaran, ini rintangan. Tapi ini yang itu pahala yang besar, Pak. Maka kita jangan mundur. Paksa terus. Ya, paksa terus. Saya termasuk ya. Dulu awal-awal dulu saya ngaji itu, saya susah Pak belajar bahasa Arab. Susah ya. Saya cuma hitung ya. Total guru ya, ustadz atau syekh yang saya datangin ya, untuk bisa belajar bahasa Arab itu lebih dari 30 guru Pak. 30. Saking susahnya saya belajar. Tapi saya paham ini pahala nih. Ya kalau kita mindsetnya ada mencari pahala, enjoy Pak. Gak paham gak apa-apa. Kan masih ada hari esok. Pokoknya kita mencoba. Karena kita ingin mencari pahalanya. Ada pemahaman itu bonus Pak. Bonus dari Allah Ta'ala. Tapi yang Allah lihat adalah proses Pak. Allah Ta'ala tidak semata-mata melihat hasil akhir Pak. Tapi yang Allah pertimbangkan adalah proses Pak. Itu yang mahal Pak. Proses itu mahal sekali. Dan insya Allah bisa Pak. Saya melihat khususnya masalah bahasa Arab gitu ya. Kalau ya, setiap orang itu punya cara memahami yang berbeda. Ya, ketika seseorang sudah menemukan metode yang tepat dan dia belajar, itu insya Allah bisa paham ya. Nah, tinggal masalahnya kita coba terus saja sampai Allah pertemukan kita dengan cara belajar yang pas gitu. Nah, kalau bahasa Arab, saya melihat yang paling tepat adalah dengan memperbanyak bicara, Pak. Memperbanyak bicara sama memperbanyak ikut kajian kitab. Sehingga kita mulai terbiasa pelan-pelan. Kalau kita hanya mengandalkan menghafal rumus gitu ya, nahwu shorof,
saya melihat banyak yang gagal. Nah, karena saya lihat, kalau kita lihat ya, ini kata chef saya dulu di Lipia, kenapa anak kecil itu bisa fasih bahasa Inggris, ya, bahasa ibu mereka ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa? Padahal mereka nggak pernah belajar nahwu sorof. Kenapa, Pak? Karena mereka mendengar tiap hari. Mereka mendengar, mendengar. Makanya kan kalau mau sukses belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun, kalau menurut saya ya, setelah saya penelitian, kalau mau cepat, maka perbanyak mendengar. Ya, perbanyak bicara. Insya Allah nanti mulai terbiasa. Nah, baru nanti kan otomatis kalau hanya mendengar, otomatis masih salah-salah ya. Grammarnya ya. Maka itu bisa dibetulkan dengan mempelajari kaidah nahwu. Gitu, Pak. Syukron, Ustaz. Silakan yang lain. Katanya nggak ada. Insya Allah kita akan mulai pembelajaran efektif kita pertemuan Sabtu depan ya. Dan linknya selalu sama ya. Linknya selalu sama. Dan insya Allah nanti saya akan share link YouTube Madinah Salam ya. Saya akan buat sebuah playlist ya. Saya punya kebiasaan semua rekaman saya taruh di sebuah playlist. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir ya cukup mengklik link playlist yang saya siapkan. Nah, sehingga mempermudah gitu ya. Nah, kalaupun ada uzur, gak ada masalah ya, bisa melihat rekamannya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah tinggalkan latihan dan ujiannya. Karena kalau nggak ujian, otomatis nggak boleh naik kelas. Oke, saya sendiri pertemuan yang singkat ini karena tidak ada pertanyaan. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan Zoom.